Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan marilah kita memperkuat syahadatain kita, kembali ingatkan diri ini bahwa status kita adalah hamba yang beribadah, hamba yang menghamba, beribadah dan tidak melakukan kesyirikan. Dan dalam beribadah kita harus mengikuti tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kita bersama hadis yang ke-8, hadis Hudzaifah bin al-Yaman, Abu Abdullah, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipercaya untuk memegang daftar list orang-orang munafik, dan beliau hanya percayakan kepada Hudzaifah bin al-Yaman. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita sempat sebutkan kemarin, Umar tuh sangat percaya dengan beliau. Kalau Umar mengutus Hudzaifah, beliau cuma pesan isma'u lahu wa ati'u, dengarkan apa yang disampaikan Hudzaifah dan taatilah apa yang dia minta. Nggak dikasih catatan lagi, karena sekali lagi sosok ini sosok yang sangat dipercaya. Dan hadirin Allah muliakan, beliau pernah punya pengalaman sholat lail bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah sholat lail bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengalaman beliau inilah yang dimasukkan Imam Nawawi dalam bab mujahadah. Mari kita bersama dengan beliau dan melihat bagaimana pengalaman beliau dan apa hikmah yang bisa kita petik. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin, an Abi Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abu Abdullah Hudzaifah bin al-Yaman, semoga Allah meridhoi mereka berdua, Hudzaifah dan ayahnya Al-Yaman. Hudzaifah menyampaikan, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Aku pernah salat malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah malam. Lalu Hudzaifah menyatakan, faftatahal Baqarah. Begitu selesai Al-Fatihah di rakaat pertama, Nabi SAW langsung masuk ke surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, dan seterusnya. Faqultu yarka'u indal mi'ah. Aku berkata di dalam hati, Nabi SAW akan ruku pada ayat ke-100. Jadi Nabi SAW kayaknya akan ruku di ayat ke-100.
ketika beliau baca awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun, ayat ke-100. Jadi analisanya Hudzaifah begitu Nabi SAW membaca awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun, Nabi akan ruku. Thumma madha, dan begitu Nabi SAW membaca ayat tersebut awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun, beliau lanjutkan ke ayat ke-101. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Terus wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Terus baca sampai selesai. Lanjut lagi, walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Terus baca faqultu yusalli biha fi raq'ah famadha. Lalu aku mengatakan kayaknya Nabi SAW akan membaca Al-Baqarah di 1 rakaat ini ya. Gila, feeling saya kalau gitu kan Nabi baca terus. Ini kayaknya Nabi SAW akan baca dan selesaikan Al-Baqarah di 1 rakaat. Famadha. Lalu Nabi SAW melanjutkan. Lalu Hudzaifah mengatakan, nggak kayak beliau akan ruku setelah Al-Baqarah ini. Sebagian ulama mengatakan analisa sebelumnya akan membaca dalam 1 rakaat, akan baca dalam 1 sholat, terus Nabi melanjutkan. Lalu setelah melanjutkan, lalu beliau beranalisa lagi, kayaknya beliau akan baca ruku setelah Al-Baqarah ini. Ternyata nggak juga. Kata Hudzaifah, alih-alih ruku setelah membaca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, beliau melanjutkan dengan membaca ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqiba wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Surat apa? An-Nisa. Terus baca wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Terus baca fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu wa atun nisaa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'a. Surat An-Nisa dibaca oleh Nabi SAW sampai selesai jamaah, sampai yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala ini mru'un halaka laysa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthani mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa falidhakari mithlu hadhil unthayayn yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Sampai selesai.
An-Nisa selesai. Lalu beliau ruku', thumma iftataha. Lalu kata Hudzaifah, lalu Nabi kembali membuka dengan alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Faqara'aha. Lalu beliau selesaikan surat yaqra'u mutarassila. Dan Nabi SAW baca pelan-pelan, nggak terburu-buru, pelan-pelan, mutarassila. Allahu Akbar. Beliau baca dengan tartil. Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Dan apabila beliau membaca ayat yang mengandung tasbih, maka beliau bertasbih. Dan apabila beliau wa idza marra bi su'alin sa'al, beliau melewati ayat yang mengandung doa dan permintaan, maka beliau berdoa dan meminta. Wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha. Dan kalau beliau melewati ayat yang mengandung ta'awudz, meminta perlindungan, maka beliau meminta perlindungan. Thumma raka'a. Lalu beliau ruku akhirnya. Setelah 3 surat dibaca dengan sempurna, beliau ruku. Hadirin Allah muliakan, faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Setelah beliau ruku, beliau membaca subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Dan durasi ruku beliau itu seperti durasi beliau berdiri. Durasi ruku beliau itu kayak beliau baca 3 surat terpanjang di atas, seperti baca Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Ya Allah, rukunya seperti itu. Nah, kita udah migran kali jamaah. Rukunya seperti beliau berdiri, sallallahu alaihi wasallam. Thumma qama tawilan qariban mimma raka'. Lalu setelah beliau ruku yang sangat panjang itu, beliau i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Dan beliau berdiri seperti beliau ruku. Durasinya hampir sama seperti beliau ruku. Thumma sajada. Lalu beliau sujud. Dan beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi. Dan sujud beliau hampir sama dengan durasi i'tidalnya, sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengalaman Hudzaifah bin al-Yaman yang diriwayatkan Imam Muslim, jamaah. Menunjukkan luar biasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan, ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik adalah hadis ini menunjukkan bahwa terkadang Nabi suka sholat lail berjamaah dengan satu atau sebagian para sahabat. Dalam hadis ini dengan Hudzaifah, nanti dalam hadis yang lain dengan Abdullah bin Mas'ud, lalu dalam kesempatan lain dengan Abdullah bin Abbas. Dan juga Nabi pun
suka salat lail sendirian. Ini menunjukkan bahwa qiyamul lail atau tahajud di luar Ramadan nggak ada masalah kalau dilakukan secara berjamaah kadang-kadang. Kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lakin la ba'sa an tuqamul jamaah fiha ahyanan kama fi hadzal hadits. Nggak ada masalah kalau dikerjakan berjamaah kadang-kadang, sebagaimana hadis-hadis yang terdapat dalam case ini. Itu pelajaran yang bisa kita petik. Lalu yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana kualitas qiyamul lail Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kualitas bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau baca tartil dan tidak terburu-buru. Jika melewati ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Dan apabila melewati ayat tentang doa, beliau berdoa dulu. Dan kalau melewati ayat tentang ta'awudz, meminta perlindungan, maka beliau berta'awudz. Dari sini kata para ulama bahwa beliau itu menggabungkan antara membaca Quran, berzikir, berdoa, dan bertafakkur. Jadi full package, komplit. Membaca Quran, benar-benar mengingat Allah, berzikir. Kalau lewat ayat tentang tasbih, beliau bertasbih. Lalu kalau ada ayat tentang doa, beliau berdoa dulu. Dan ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar meresapi bacaan yang beliau baca dan bertafakkur. Makanya kata para ulama, li'anna alladhi yas'alu 'inda su'al wa yata'awwadhu 'inda ta'awwudh wa yusabbih 'inda tasbih la syakka annahu yata'ammalu qira'atahu wa yatafakkaru fiha. Apabila seseorang itu berdoa di ayat yang di situ ada doa, benar-benar dia doa sama Allah. Jadi bukan hanya baca, dia doa, beneran doa. Lalu dia meminta perlindungan ketika ada ayat tentang minta perlindungan. Dan bertasbih ketika ada ayat tentang tasbih, tanpa diragukan lagi, sosok seperti ini itu pasti meresapi ayat-ayat yang dia baca, kata para ulama. Wa yatafakkaru fiha, dan beliau bertafakkur. Beliau bertafakkur. Jadi bukan hanya baca aja. Bukan hanya baca. Makanya kata para ulama, fa yakunu hadzal qiyam rawdah min riyadidz dzikr. Qira'atan wa tasbiha wa du'aan wa tafakkura. Sehingga qiyamul lail beliau itu benar-benar menjadi taman dari taman-taman berzikir. Di situ ada membaca Quran, di situ ada bertasbih, di situ ada doa, di situ ada tafakkur. Jadi komplit. Jadi benar-benar itu tuh taman zikir. Jadi ketika Nabi SAW qiyamul lail atau tahajud, itu seperti berada di sebuah taman yang indah, taman mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Taman mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, tugas kita bukan hanya baca Quran, tapi berusaha memahami apa yang kita baca. Kita tahu apa nih yang lagi kita baca. Kalau kita nggak tahu, nggak mungkin bisa ngamalin ini. Nggak mungkin bisa ngamalin ini. Gimana bisa bertasbih di surat
di ayat yang ada tasbihnya berdoa, di dalam ayat yang ada unsur doanya, lalu ta'awudz minta perlindungan, di dalam ayat yang ada minta perlindungannya, kecuali kita tafakkur. Dan kita nggak mungkin tafakkur kalau kita nggak ngerti. Kalau kita nggak ngerti. Jadi makom beliau Qiyamul Lail tuh begitu jamaah, benar-benar mujahadah. Udah gitu bayangkan 3 surat, subhanallah. Tiga surat. Berarti kan ini udah masuk juz ke-6. An-Nisa selesai itu udah masuk juz ke-6. 1 rakaat. 1 rakaat. Tepatnya 5 juz dan rubu 1/4. Udah masuk juz ke-6. Subhanallah. 1 rakaat. Dan gak cepat-cepat bacanya, pelan-pelan. Minta. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak heran Aisyah mengatakan, kan jangan tanya deh gimana panjangnya sholat beliau dan bagaimana indahnya sholat beliau. Jangan pernah bertanya, jangan tanya itu, subhanallah. Dan ini yang harus membuat kita berupaya lagi. Bukan hanya sekedar membaca, tapi juga berusaha mentadaburi. Allahu ta'ala alam bisawab. Oke, pelajaran yang berikutnya jamaah sekalian. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi SAW bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Padahal beliau sudah dipastikan akan mendapatkan segala fasilitas di akhirat. Tapi itulah yang beliau sampaikan, dan kita sudah bahas juga di sebelumnya. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Dan ini cambuk bagi kita. Kalau Nabi kita SAW yang dijamin semuanya masih mujahadah, maka tugas kita berittiba kepada beliau. Tentu kita nggak mungkin bisa sama kayak beliau, nggak mungkin lah. Tapi paling nggak berusaha lah. Dan pelan-pelan dihayati. Jadi ayat yang kita membaca pas Qiyamul Lail itu coba dibaca dulu artinya. Kalau kita punya tafsir singkat, baca tafsirnya dulu kan, setiap ayat baru start Qiyamul Lail dengan surat tersebut. Itu hal yang perlu kita camkan. Pelajaran yang berikutnya, kata para ulama, annahu yanbaghi lil insan fi salatil lail idza marra bi ayati rahmah an yaqifa wa yas'al. Seyogyanya disunahkan bagi seseorang jika salat lail lalu dia melewati ayat tentang rahmat, maka dia nggak buru-buru dan dia meminta dulu. Seperti misalnya kalau kita melewati ayat atau membaca ayat tentang surga, misalnya kita baca ayat tentang surga, maka kita bisa sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya kita berdoa, Allahumma ja'alni min ahliha, ya Allah jadikanlah aku sebagai salah satu ahli surga. Atau misalnya Allahumma inni as'alukal jannah, ini biasa gampang ya, ini doa ini familiar. Allahumma inni as'aluka al jannah,
ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Jadi masukkanlah aku ke dalam surga. Jadi begitu habis baca ayat tersebut, jeda dulu gitu loh. Jeda dulu, nggak usah diam, artinya langsung, ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Kan begitu ya. Misalnya kalau Nabi kan baca Al-Baqarah ya, misalnya baca Al-Baqarah 82, Allah mengatakan walladzina amanu amilu salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Nah, sebelum lanjut lagi wa idza akhadna mitsaqa bani Israil, jeda dulu lah, minta Allahumma inni as'aluka al-jannah. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Masukkanlah aku ke dalam surga. Jadi simpel aja. Tapi kita jadi ngerti. Kita jadi tahu apa yang kita baca. Kita jadi tahu apa yang kita baca. Lalu kalau kita lewat ayat yang isinya ancaman, coba berhenti sejenak, dalam arti sebelum melanjutkan ke ayat berikutnya, lalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min dzalik misalnya. Atau a'udzubillah minan nar. Kalau baca tentang ayat tentang neraka, ya Allah, lindungilah aku dari neraka. Jauhilah aku dari neraka. Misalnya kita baca surat Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Terus Allahumma inni a'udzubika minan nar atau a'udzubillahi minan nar. Lalu lanjut lagi, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, dan seterusnya. Jadi itu yang diajarkan oleh para ulama kita, dan Nabi yang pertama kali ajarkan itu. Sesuai idza marra bi ayati tasbih, dan kalau kita melewati ayat-ayat tentang tasbih atau ayat-ayat tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah gitu loh. Ayat-ayat tentang Allah. Makanya kita harus ngerti gitu loh. Gak hanya sekedar baca aja. Kita harus ngerti. Makanya persiapan. Sehingga Qiyamul Lail itu benar-benar tadi raudhah min riyadid dzikr. Raudhah min riyadid dzikr. Taman dari taman-taman dzikir. Taman dari taman-taman dzikir. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi itu caranya. Lalu kata para ulama, hadza fi sholatil lail. Ini tuh di sholat malam. Di sholat malam. Jadi kayaknya di sholat malam, di tahajud, qiyamul lail gitu ya. Amma fi sholatil fardhah fala ba'sa an yaf'ala hadza. Tapi kalau di sholat wajib, fala ba'sa an yaf'ala hadza walakinnahu laysa bisunnah. Boleh dilakukan tapi bukan sunnah. Artinya boleh lah gitu loh. Nggak ditekankan. In fa'alahu fa innahu la yunha anhu. Kalau ada yang melakukan, dia nggak dilarang, nggak dicegah. Wa in tarakahu fa innahu la yu'maru bih. Dan kalau tidak melakukannya, nggak disuruh. Berbeda dengan qiyamul lail. Kalau qiyamul lail fal afdal an yaf'ala dzalik. Kalau qiyamul lail yang afdal ditekankan melakukan hal tersebut karena Nabi lakukan itu. Dan masalah ini juga kita sempat bahas lebih dalam beberapa waktu yang lalu kan. Kita jelaskan ini untuk qiyamul lail dan sholat wajib ada pembicaraan khusus para ulama, dan ini salah satu kesimpulannya. Jadi kalau qiyamul lail kita meminta perlindungan
kita meminta rahmat atau surga, dan kita bertasbih. Itu jamaah. Jadi mulai dari sekarang semoga qiyamul lail kita jauh lebih berkualitas. Dan kalau kita belum hafal Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, nggak apa-apa, juz 30 aja. Kan juz 30 juga banyak ayat tentang surga, ayat tentang neraka, bertasbih gitu. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhanallah. Itu bisa kan? Pas qiyamul lail kita baca surat Al-A'la. Jadi nggak harus di Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa kalau kita nggak hafal. Tapi di surat yang kita hafal, lalu kita resapi deh. Kita resapi. Wallahu ta'ala alam. Ya. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik juga bahwa Nabi SAW dalam hadis ini dijelaskan memperlama ruku beliau, memperlama i'tidal beliau, dan memperlama sujud beliau. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa pada saat ruku kita bisa bertasbih dan diulang-ulang tasbih tersebut. Karena kan Hudzaifah mengatakan ruku beliau itu kayak beliau baca 3 surat, berarti lama banget kan, nggak mungkin bengong. Terus ngapain diulang-ulang sabih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, gitu. Makanya dalam hadits kan fa'adzimu fihi rabb, agungkan Rabbmu itu di ruku. Jadi perbanyak tasbih. Jadi boleh lebih dari 3 kali gitu loh. Karena kalau nggak boleh lebih dari 3 kali berarti Nabi bengong. Nabi nggak akan bengong. Ini boleh diperbanyak. Lalu juga pas sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, terus subhana rabbiyal a'la. Dan sujud kita bisa doa kan, fa'akthirud doa, kata Nabi. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud, perbanyak doa. Gitu jamaah. Jadi boleh lebih dari 3 kali membaca subhana rabbiyal azim atau membaca subhana rabbiyal a'la. Pendalilannya dari mafhum hadis ini. Allah ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita buka sesi tanya jawab. Udah cukup lama kita nggak buka sesi tanya jawab. Insyaallah kita buka. Dan jamaah sekalian, tolong, ini buat saya juga, sebelum jamaah kita perbaiki kualitas qiyamul lail kita. Begitu baca ayat tentang tasbih, kita bertasbih. Tentang surga, minta surga. Lewat ayat tentang neraka, minta perlindungan dari api neraka. Dan ini menunjukkan bagi yang belum paham bahasa Arab, persiapan lah, gitu lah. Persiapan. Lakukan persiapan. Dan juz 30 banyak ayat-ayat tentang itu, banyak banget. Jadi kita bisa amalkan sunnah ini walaupun kita belum hafal Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Itu poin. Wallahu ta'ala bisawab. Ya. Kita buka sistemnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga, Ustadz, dan keluarga tim seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ustadz izin bertanya, kalau kita susah bangun untuk sholat malam, apakah salah satu penyebabnya karena banyaknya dosa-dosa kita, Ustadz? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaan. Arahnya ke sana, kata para ulama klasik. Arahnya ke sana. Sebagian para ulama menjelaskan masalah itu. Makanya jaga diri ini di waktu siang, maka Allah akan jaga waktu malam kita. Terus yang kedua, jangan lupa baca zikir petang. Sekali lagi, zikir petang itu penting. Allahumma inna as'aluka khaira hadhihi lailah. Kita minta kebaikan. Salah satu kebaikan adalah dibangunkan dan dikasih kesempatan untuk ibadah malam, gitu loh. Jadi itu. Dan berikutnya, jangan lupa doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur. Dan doa sebelum tidur kan cukup banyak ya, tapi saking banyaknya gak ada yang kita baca sama sekali, subhanallah. Dan jangan lupa juga baca 2 ayat terakhir Al-Baqarah di malam hari, itu juga penting. Allah ta'ala bisa, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dalam keberkahan dan perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustadz ingin bertanya, bagaimana jika kita bangun malam lalu membagi waktu untuk ibadah dan juga mengerjakan urusan dunia? Apakah boleh begitu? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Terima kasih. Jawabannya boleh, tapi sayang, kalau udah bangun sepertiga malam terakhir itu momen terbaik kita meminta kepada Allah, momen terbaik kita beristighfar, momen terbaik kita mendekat. Ultanya boleh, tapi apa nggak ada waktu lain untuk ngurusin masalah dunia selain waktu itu? Itu waktu prime time untuk ibadah. Dan kata para ulama itu, al-muwaffaqu man wuffiqa li amali waqtihi. Ini kaidah menarik. Kata para ulama, orang yang diberikan taufik adalah orang yang diberikan taufik untuk mengerjakan amalan di waktunya tersebut. Jadi orang yang diberikan taufik adalah orang yang tahu kapan dia harus beramal dan amal apa yang harus dikerjakan di waktu tersebut. Gitu. Misalnya contoh, ketika azan dikumandangkan, boleh nggak baca Quran? Ya boleh, tapi yang terbaik itu waktu menjawab seruan muadzin, bukan baca Quran. Jadi kalau dia dikasih taufik oleh Allah pada saat azan dikumandangkan, dia akan menjawab seruan dari muadzin, gitu loh. Seruan dari muadzin. Sahur misalnya, itu waktu istighfar. Boleh nggak beres-beres kasur? Boleh, tapi itu waktu istighfar. Sayang, beres-beres kasur segala macam itu ada waktunya. Kasih waktu lain aja. Allah ta'ala alam. Misalnya di waktu wukuf tuh waktu doa. Wukuf tuh waktu doa. Jadi perbanyak doa pada saat itu. 10 malam terakhir. 10 malam terakhir Ramadan waktunya cari Lailatul Qadar. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Boleh ngerjain urusan dunia, tapi sayanglah jamaah, dunia masih bisa ditaruh di waktu-waktu yang lain. Dan sepertiga malam terakhir itu prime time untuk ahli taqwa, untuk mendekat kepada Rabbul Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahi
melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan untuk Ustadz, keluarga dan tim, amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah kalau saat qiyamul lail atau sholat taubat tidak menangis, artinya taubat kita tidak sungguh-sungguh dan tidak diterima? Apakah sudah berkonsentrasi tapi tetap tidak sampai menangis? Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Menangis itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika menangis, kita menangis karena takut kepada Rabbul Alamin. Menangis karena terharu terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan menangis yang seperti itu tuh sehat. Menangis yang seperti itu sehat. Nah, ketika kita tidak bisa-bisa, berarti ada yang perlu diperbaiki. Ada yang perlu diperbaiki. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi ini penting. Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan dibakar di dalam api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan mata yang begadang untuk menjaga wilayah kaum muslimin atau menjaga sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa nangis itu penting, karena Nabi mengatakan ada dua mata yang tidak akan kena azab. Ya kalau mata nggak akan kena azab, ya berarti kita aman. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ada masalah dan berusaha. Makanya kan kata para ulama, kalau nggak bisa nangis maka paksain untuk nangis. Sebagian ulama mengatakan, kalau nggak bisa menangis maka tangisilah keadaan Anda kenapa nggak bisa nangis. Jadi kalau kita nggak bisa nangis juga, itu pantas untuk ditangisi gitu. Pantas untuk ditangisi. Dan menangis yang terbaik adalah ketika nggak ada siapa-siapa. Sebagaimana hadis tentang naungan, rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang mengingat Allah ketika dia sedang sendiri, lalu air matanya pun menetes. Tapi walaupun demikian, kalau kita jadi makmum atau kita sholat lalu kita terenyuh, ada masalah juga. Yang penting nangisnya tuh karena takut kepada Allah, nangisnya karena tidak ada pencitraan dan tidak ingin dilihat orang juga. Ya, spontanitas saja. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi dan merahmati Ustaz, tim kajian, para jamaah dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustaz, bagaimana cara mengevaluasi diri yang baik agar tidak mengarah ke menyesal dan berandai-andai? Terima kasih. Mengevaluasi dengan melibatkan iman kepada takdir. Makanya kan ucapannya qadarallahu ma syafa'al. Ini sudah ditakdirkan Allah, dan apa yang Allah kehendaki dan takdirkan pasti terjadi. Dan kita tahu bahwa apa yang Allah pilihkan itu pasti yang terbaik buat kita. Walaupun dengan pendeknya analisa kita merasa dirugikan, walaupun karena kebodohan kita merasa ini adalah kezoliman, enggak, ini yang terbaik. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi yang kalian anggap buruk dan kalian tidak suka, itu yang terbaik buat kalian, dan yang kalian suka itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa.
Jadi selalu kedepankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berandai-andai tentang masa lalu dalam arti penyesalan, jangan. Kan nggak boleh kan? Lau taftah amala syaitan. Karena berandai-andai kalau saja begini itu membuka kerjaan bagi syaitan, sebagaimana yang dijelaskan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita udah bahas hadisnya. Enggak, pasti yang terbaik gitu loh, pasti yang terbaik. Sefatal apapun kalau kita bisa melihat dengan baik, lalu Allah kasih, tentu saja karena Allah kasih taufik kepada kita, itu akan membawa kita ke ridhonya dan ke surganya. Jadi selalu yakinkan diri kita bahwa apa yang Allah pilihkan kepada kita itu yang terbaik. Lalu tinggal bagaimana kita merespon dan membenahi untuk ke depan. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, seluruh tim, dan seluruh kaum muslimin. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana apabila kita belum totalitas dalam berusaha dan berdoa kepada Allah dan ada unsur maksiat dalam kegagalan kita, apakah tetap tidak boleh menyesal? Bukankah penyesalan adalah bagian dari tobat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau maksudnya penyesalan, menyesali dosa-dosa kita, jelas kita tahu riwayat yang sudah kita pelajari dalam bab taubat bahwa at-taubatun nadam atau an-nadamu taubah kama qala, inti dari taubat itu penyesalan, atau penyesalan adalah inti dari pertobatan. Jadi kita menyesal kenapa kita sudah bermaksiat, tetapi jangan hanya berhenti sampai di sana. Bukankah Allah mengatakan Allah Ghafurur Rahim? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai macam sampel dan kisah orang-orang yang berlumuran dosa lalu mereka bertobat dan mereka tidak tenggelam dalam penyesalan yang negatif, yang pasif, yang tidak produktif, lalu mereka menjadi sosok yang luar biasa. Bukankah kita melihat Khalid bin Walid, bagaimana di perang Uhud beliau masih berusaha mengincar nyawa Nabi kita SAW, tapi setelah itu beliau radhiyallahu ta'ala an digelari Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, dan berada di saf terdepan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, penyesalan yang tepat dan positif, yang produktif adalah menyesali dosa. Menyesali dosa. Lalu kita tahu bahwa kan gak hanya berhenti sampai di sana, ada harapan. Ada harapan. Larangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, dalam surat Az-Zumar ayat 53. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Jadi ada harapan di sana. Dan ada hadis at-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba, orang yang bertobat dari dosa seperti nggak pernah berdosa sama sekali. Dan makanya tidak ada kartu mati dalam masalah ini, kecuali kita sudah sampai di sakratul maut, itu baru kartu mati. Kalau itu tidak ada kartu mati. Wallahu ta'ala misal. Jazakallahu khairan. Dan makasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya kan kita jelaskan ya bahwa larangan untuk berandai-andai dan perintah untuk mengatakan qaddar Allah ma syafa'al, lalu berandai-andai adalah membuka lapangan kerjaan buat syaitan. Itu kan sebagaimana kita bisa buka lagi haditsnya, itu kan satu paket dengan al-mu'minul qawi khairun minal mu'min khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu
lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Lalu ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar yang bermanfaat bagi Anda, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Jangan berhenti. Baru apabila terjadi apa yang tidak kita inginkan, baru jangan mengatakan kalau saja aku lakukan ini maka hasilnya begitu, tapi katakan qaddarallahu ma syaa, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi kata pelama kan setelah kita berjuang sungguh-sungguh, lalu kita minta pertolongan sama Allah, lalu kita nggak pernah menyerah, begitu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka baru katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Adapun karena kalau kesalahan fatal kita, dosa kita, maksiat kita, maka taubat dulu. Dan di taubat itu ada penyesalan. Tapi bisa bangkit lagi. Dan tetap katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Dan bangkit lagi untuk menata kembali. Wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim keluarga dan seluruh umat Islam senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, kalau saya memilih mengakhirkan salat tahajud di menjelang subuh, apakah boleh dengan pertimbangan agar langsung mendekati subuh dan tidak tidur lagi, juga agar tidak terlalu lelah mengejar kajian dan mempersiapkan kebutuhan anak-anak sekolah online? Ya, terima kasih, boleh. Dan itu prime time waktu malam kan, sepertiga malam terakhir ketika Allah turun ke langit dunia. Dan kemarin kan sudah kita jelaskan bahwa kalau misalnya kita nggak bisa punya keterbatasan fisik dan kondisi, maka pegang antara maghrib dan isya, lalu pegang sepertiga malam terakhir. Itu nasihat dari para ulama seperti Al-Imam Az-Zarnuji, wallahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz, seluruh tim, keluarga Ustadz dan keluarga seluruh tim dan seluruh orang muslim di seluruh dunia selalu dalam ridho dan perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan, izin bertanya Pak Ustadz. Afwan, pertanyaan sangat awam, nggak ada pertanyaan yang seperti itu semua. Insya Allah pertanyaan ini sangat bermanfaat. Masya Allah, bagaimana indahnya sholat Rasulullah SAW, dan mungkin Nabi SAW sholat bukan hanya 2 rakaat. Ya, dalam hadis Aisyah sholat 11 rakaat. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana ya kok waktunya cukup untuk sholat selama itu? Apakah ini karena berkahnya waktu Rasulullah SAW, atau ini berhubungan dengan hadis bahwa semakin dekat kiamat waktu semakin pendek, sehingga waktu di zaman Rasulullah SAW itu memang lebih panjang? Jazakallahu khair. Dua-duanya insya Allah. Dua-duanya. Dan memang berkah, waktunya Nabi itu berkah. Sebagai contoh, bagi jamaah yang pernah naik haji, pasti kita tahu bagaimana capek dan panjangnya amalan-amalan di tanggal 10 Dzulhijjah. Di tanggal 10 Dzulhijjah. Masih ingat nggak 10 Dzulhijjah? Kita ngapain aja? Malamnya kita mabit di Muzdalifah. Lalu salat subuh di Muzdalifah. Lalu berdoa dulu. Habis berdoa kita jalan menuju Mina. Kalau sekarang naik bus ya, mayoritas naik bus. Kalau Nabi dulu jalan, naik onta. Terus Mina lempar jumrah Aqabah. Habis itu apa lagi? Tahallul, menyembelih Nabi SAW, cukur rambut, lalu tahallul, menyembelih. Dan pada saat itu beliau
menyembelih atau nahar berapa? 100 onta. Puluhan beliau sembelih sendiri, lalu beliau wakilkan ke Ali bin Abi Thalib, lalu beliau sempat masak dari onta yang beliau sembelih, lalu makan, lalu menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah dan sa'i haji, lalu balik lagi ke Mina untuk tinggal sampai nanti nafar Thani di tanggal 13. Kita yang pernah haji, tiba di Mina tuh jam berapa lagi? Coba kita ingat-ingat waktu kita haji dulu tanggal 10 nih, sampai di Mina jam berapa? Oh, banyak yang malam, jamaah. Malam. Itu pun nggak pakai nyembelih kan? Nggak pakai nyembelih. Udah nyembelihnya di rojih atau di yayasan yang ditunjuk. Itu aja kita bisa sampai malam. Nabi SAW sampai di Mina jam berapa? Sampai di Mina lagi zuhur. Subhanallah, zuhur. Itu kata para ulama, itulah keberkahan waktu. Kok bisa zuhur itu loh? Coba tanya apa ustadz-ustadz kita yang pengalaman hajinya tuh luar biasa, ngerjain semuanya, bisa nggak balik zuhur? Dengan ada yang ada sekarang ada bus kan? Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah riwayat zuhur tuh udah di Mina lagi Nabi SAW. Tanggal 10 zuhur udah di Mina. Mau pakai strategi apa sekarang? Saya nggak habis pikir gimana cara zuhur sampai di Mina. Semua dikerjain ya. Itulah keberkahan. Ini kita nih waktu nggak berkah karena keikhlasan kita kurang, amalan hati kita kurang, ridho terhadap takdir juga kurang. Ya wajar lah nggak seperti waktunya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala bisa. Coba renungkan, khususnya yang pernah haji dan yang belum haji, semoga bisa naik haji, dan pas naik haji ingat-ingat penjelasan tentang masalah ini. Kira-kira sampai di Mina lagi jam berapa? Subhanallah. Dan zaman dulu nggak ada bus. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal